Sebelum pergi untuk mencari keberadaan Yao Lao, Sekte Xuan Mendalam mencoba mencari masalah dengan Xiao Yan. Bahkan, Sekte Xuan Mendalam meminta bantuan pada Tuan Muda Sekte Langit Mendalam yang bernama Yi Chen. Untuk bertarung dengan Xiao Yan, kepala Sekte Xuan Mendalam tidak bisa bertindak sendiri, jadi ia meminta bantuan generasi muda seperti Yi Chen ini. Kekuatan Yi Chen ada di puncak Douzong, namun jika dibandingkan dengan Xiao Yan yang sekarang, perbedaannya cukup jauh. Kemampuan Yi Chen sendiri berkaitan dengan darah. Yi Chen seperti orang gila yang ingin melahap daging dan darah lawannya. Untuk menghadapi Xiao Yan, Yi Chen menggunakan seluruh kekuatannya dan teknik terbaik Sekte Langit Mendalam, tapi semua itu gagal menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan hanya menggunakan 3 keterampilan segel dewa untuk menghadapi serangan terkuat Yi Chen, dan dengan serangan Xiao Yan ini, Yi Chen dihancurkan ke dalam tanah. Di sini Xiao Yan merampas cincin penyimpanan Yi Chen. Xiao Yan menyebut bahwa ini adalah hadiah dari memenangkan pertarungan. Ketika Yi Chen kalah, Ketua Sekte Xuan Mendalam ingin bertindak langsung untuk menyerang Xiao Yan. Tapi siapa sangka, serangan Ketua Sekte Xuan Mendalam dihadang oleh boneka iblis milik Xiao Yan. Boneka iblis muncul, begitu juga dengan Xiao Yixian dan Tian Hou Zunze. Barisan kuat ini bahkan bisa melumat Sekte Xuan Mendalam di saat ini juga, jadi Sekte Xuan Mendalam tidak ada pilihan selain mundur. Adapun Yi Chen, ia di sini tidak dapat membantu. Ia tidak bisa bertindak mewakili Sekte Langit Mendalam. Terlebih ada kepala pagoda Xuan Yi yang ikut campur. Alhasil kelompok Yi Chen pergi dengan kekalahan telak. Selanjutnya Xiao Yan dipanggil untuk menghadiri rapat. Hal ini berkaitan dengan lokasi Yao Lao yang telah dikonfirmasi. Xuan Kongzi lalu membuka peta dan menjelaskan tempat Yao Lao disembunyikan. Setelah penyelidikan, pagoda Pil mendapatkan lokasi di mana Yao Lao disembunyikan. Tempat itu ialah pegunungan jiwa kematian. Karena keberadaan Yao Lao dianggap sangat penting, berdasarkan informasi yang diperoleh, kemungkinan ada 5 elit Douzun yang menjaga Yao Lao di pegunungan jiwa kematian. Dan mungkin ada Douzun bintang 5 di dalam sana. Kekuatan kelompok Xiao Yan masih kurang jika dibandingkan dengan lawannya, jadi Xiao Yan akan memikirkan ulang saat Feng Zunze tiba. Sambil menunggu Feng Zunze, Xiao Yan kembali melakukan retret. Di kamarnya, Xiao Yan membuka cincin penyimpanan yang ia dapat dari Yi Chen. Setelah dibuka, Xiao Yan mendapatkan 2 teknik dari Sekte Langit Mendalam. Teknik pertama ialah keterampilan jahat darah. Xiao Yan tidak tertarik dengan teknik ini dan hanya menyimpannya. Nah, teknik kedua, Xiao Yan sedikit tertarik. Teknik ini diberi nama Tangan Iblis Persembahan Surga. Retret Xiao Yan terus berlangsung. Pil jamur hijau telah selesai dan Tian Hou Zunze mendapatkan kembali kekuatan bintang 3 Douzunnya. Feng Zunze tiba. Feng Zunze telah tiba di Istana Pagoda Pil bersama seorang temannya. Orang yang dibawa Feng Zunze disebut sebagai Tian Jian Zunze. Tian Jian Zunze ini dulunya pernah dibantu oleh Yao Lao, jadi sekarang ia ingin membalas budi. Singkatnya, kelompok Xiao Yan dan Feng Zunze saling menyapa dan keesokan harinya mereka akan berangkat. Waktu keberangkatan, pegunungan jiwa kematian terletak di wilayah barat laut dataran tengah. Begitu kelompok Xiao Yan tiba di pegunungan ini, hal pertama yang diperhatikan ialah kabut dingin yang menyelimuti pegunungan. Ada banyak binatang buas yang tersembunyi di dalam kabut, jadi mereka tidak bisa sembarangan menerobos masuk. Mereka menyusuri pegunungan langkah demi langkah dan di saat malam hari, ketika waktu istirahat tiba, mereka disergap oleh koloni semut setan menelan batu. Binatang semut ini mungkin tidak kuat, tapi jumlahnya jutaan, tidak ada yang secara sengaja ingin bertabrakan langsung dengan koloni ini. Nah, untungnya Xiao Yan membawa Zian dalam kelompoknya. Orang lain mungkin akan takut dengan koloni semut ini, tapi bagi seorang naga kuno, ini adalah hal yang sepele. Dengan adanya Zian mampu berkomunikasi dan mengendalikan ratu koloni semut itu, dan mendapatkan lokasi pastinya Aula Cabang Hall of Soul. Nah, ini aja guys, rencana Xiao Yan berjalan lancar berkat Zian. Untuk selanjutnya kita akan bahas di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.